Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV, Mujahidin TV, dan pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali bertemu di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Dan khusus di hari ini kita akan membahas tentang tata cara sholat Idul Fitri, ya, bagaimana makna dari Idul Fitri dan juga tata cara dari sholat Idul Fitri. Insya Allah hari ini bersama Ustadz Sardiawan Umar. Untuk itu bagi wafilah para pemirsa tetap setia di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV, MTV, dan pendengar setia Mujahidin FM. Alhamdulillah kita kembali lagi di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Dan di hari ini insya Allah kita akan bahas tentang sholat Idul Fitri, ya. Jadi insya Allah hari ini akan dibahas bersama dengan Ustaz Sardiawan Umar yang sudah ada bersama kita di hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dan hari ini kita membahas tentang salat Idul Fitri Ustaz, ya. Jadi kebanyakan terkait dengan Idul Fitri ini Ustaz, banyak dari masyarakat kita yang kemudian masih mengartikan Idul Fitri ini hanya sekedar lebaran Ustaz. Hanya sekedar hari raya saja dan hanya sekedar sebuah perayaan setelah Ramadan. Sebenarnya makna dari Idul Fitri ini seperti apa Ustaz? Dan untuk sunnah-sunnah salat Idul Fitri itu bagaimana Ustaz sebenarnya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa M2 TV, Mujahidin TV, Kompas TV serta Radio Mujahidin dimanapun Anda berada, terkait dengan Idul Fitri, ini adalah Id, hari raya. Fitri ini fitrah, kembali pada yang suci. Mudah-mudahan manakala kita bertemu dengan hari raya Idul Fitri, maka kita kembali fitrah yang suci, bersih dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan dahulunya, insya Allah. Ada sebuah qaul yang sering digaungkan oleh para ulama, ini dihafal oleh para santri-santri di pondok-pondok itu, bahwa sebuah qaul ini dikatakan, laisal id liman labisal jadid. Bukanlah hari raya itu yang menggunakan pakaian yang baru. Walakinnal id, tetapi hari raya itu adalah liman imanuhu wa taqwahu yazid. Dalam sebuah qaul yang lain mengatakan seperti itu. Bahwa hari raya itu adalah orang yang imannya dan takwanya bertambah, yazid, bertambah. Ya. Jadi bukan bajunya yang bertambah baru, bajunya bertambah jumlahnya, tapi iman dan takwanya itu. Maka sukses tidak suksesnya seorang itu menjalankan ibadah puasa dengan ditandai hari raya Idul Fitri bukan dari pakaiannya. Ya, bukan dari suasana di rumahnya, tapi terkait dengan ibadahnya. Manakala ibadahnya bertambah, lebih dekat kepada Allah dan tidak lagi mengulangi dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya, berarti dialah orang-orang yang betul-betul berhari raya, insyaallah. Yang kedua, terkait dengan sunnah-sunnah hari raya ini, memang ada beberapa hal. Di antaranya disunnahkan untuk mandi sebelum sholat Id. Bukan mandi biasa, memang mandi sunnah. Sama dengan sholat Jumat itu kan. Dikhususkan mandi ini untuk mandi sunnah Jumat. Nah, kalau Id, mandi sunnah Idul Fitri. Supaya dapat pahalanya. Kalau mandi biasa ya nggak dapat pahala. Tapi kalau diniatkan mandi untuk sebelum sholat sunnah Id, maka ini mendapatkan pahala. Yang kedua, berhias diri. Menggunakan pakaian yang terbaik. Nah, ini yang menjadi dalil. Ya. Banyak orang menggunakan hadis Nabi ini, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala malabisakum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak melihat rupa dan pakaian, yang Allah lihat itu adalah hati dan pekerjaan. Enggak bisa. Untuk Idul Fitri ini memang harus disunnahkan. Nabi yang menyarankan untuk berhias diri, menggunakan pakaian yang suci, yang baik, yang bersih, yang kita punya, bukan yang punya orang lain. Ya. Ada satu ayat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 itu Allah menjelaskan, ya bani Adam khudhu zinatakum. Ambillah, pakailah perhiasanmu atau pakaianmu yang terbaik inda kulli masjid. Setiap mau masuk masjid. Artinya setiap mau ketemu sama Allah. Setiap mau sujud, setiap mau sholat. Jadi sebenarnya keumuman ini bukan hanya pakai pakaian yang baru itu di hari raya Idul Fitri aja. Ini kadang-kadang orang agak kurang paham ini. Idul Fitri bagus. Sholat sunnah tuh. Idul Fitri hukumnya sunnah. Ya, pakaiannya baru, bagus, luar biasa. Giliran zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat, ya Allah, pakaian lumus, pakaian yang udah nggak karu-karuan. Nah, ini salah. Padahal secara umum Allah sudah menyarankan, memberikan perintah
kepada semua anak cucu Adam, manakala engkau masuk masjid, masjid itu kan tempat sholat. Artinya kalau kau mau sholat, mau di masjid kah, mau di lapangan kah, mau di rumah kah, kalau mau sholat, yang kau datangi itu Allah, maka kau mesti pakaian yang terbaik. Yang ketiga, makan sebelum sholat Idul Fitri. Makan sedikit, ambil kurma atau minum. Yang keempat adalah memperbanyak membaca takbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullah, membaca takbir. Sebelum berangkat itu, satu sambil jalan, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kelima, nah ini saling mengucapkan selamat. Karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi itu idal taqaw yaumul id, kalau bertemu di hari raya, yaqul, mereka akan berkata ba'dhum li ba'din, kepada kawan-kawan yang dia temui itu adalah taqabbalallahu minna wa minka. Nah, kita kan biasa tuh karena nggak ketemu musim pandemi, jadi akhirnya kita pakai chatting aja, pakai WA aja, kan chat aja, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kadang-kadang begitu. Itu boleh, sunnah. Dan yang terakhir yang paling penting adalah menyelisihi tempat berjalan dari kita pergi ke masjid tadi untuk Idul Fitri dan pulangnya. Kata Rasulullah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul id khalafat tariq. Kalau berangkat sholat Idul Fitri itu menyelisih jalan. Perginya jalan ini, pulang itu lewat jalan lain lagi. Nah, ini kenapa? Sebenarnya ini juga mesti kita tanyakan ketika orang sholat sunnah itu. Orang sholat sunnah itu kan kadang sekali di sini, nanti beda lagi. Nah, itu terkait dengan dalam Quran surah Al-Zalzalah. Di ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu bumi nanti akan bercerita tentang beritanya. Kata Rasulullah, tahukah kamu apa yang akan diceritakan oleh bumi itu? Ya, kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah sama Rasulnya yang maha mengetahui. Maka kata Rasulullah, inna akhbaraha, yang akan diberitakan, diceritakan oleh bumi itu adalah antashhada ala kulli abdin. Bumi itu akan bersaksi bahwa setiap hambanya ini ya pernah melakukan bima amila ala zahriha, melakukan suatu amal ibadah di atas bumi itu. Jadi amila kada wa kada yauma kada wa kada. Jadi orang ini pada hari ini sholatnya di sini lagi, di sini lagi, di sini lagi. Itulah makanya disunnahkan juga di sholat Idul Fitri, di jalan ini pernah dilalui oleh orang ini, nanti lewat jalan ini pernah juga, karena dia habis dari ibadah kepada Allah. Disunnahkan untuk menyelisihi tempat saat dia pergi dan pulangnya Idul Fitri. Iya. Jadi untuk kemudian menambah keutamaan, iya, untuk menambah bersaksi bahwa bumi itu pernah menyaksikan si fulan ini pernah berjalan ke sini dalam rangka menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Baiklah, pemirsa Kompas TV, MTTV dan pendengar setia Mujahidin FM, insyaallah kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Untuk itu tetap setia di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa Kompas TV, MTTV dan pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Dan di segmen kali ini atau di sesi kali ini kita akan membahas tentang sholat Idul Fitri ya, terkait dengan apa saja yang harus kita lakukan setelah ketika sholat Idul Fitri. Insyaallah bersama Ustaz Saryawan Umar. Dan di segmen kali ini kita akan bahas tentang bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, Ustaz. Ya, karena banyak sekali dari kita yang masih belum paham mengenai tata cara ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah, para pemirsa Radio Mujahidin, M2TV, Kompas TV, dimanapun Anda berada, semoga umur kita selalu diberkahi oleh Allah, ibadah puasa kita diterima oleh Allah, sampai ketemu dengan Hari Raya Idul Fitri dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita. Terkait dengan tata cara sholat Idul Fitri, memang afdolnya sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri itu ada satu takmir masjid, petugas untuk menjelaskan lebih dahulu sebelum pelaksanaan. Jadi disampaikan, Bapak Ibu, ini kita sedang akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka tidak ada salahnya kita untuk menyampaikan kembali, karena ini sholat hanya setahun sekali. Mungkin ada di antara kita yang lupa ya dari tata caranya atau niatnya, maka disampaikan kembali. Itu yang idealnya begitu, ada takmir masjid lah yang menyampaikan bahwa tata cara sholat Idul Fitri sampaikan. Sholat ini hukumnya sunnah, sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Ya. Kemudian sholat Idul Fitri ini dilakukan bisa sendiri, bisa secara berjamaah. Kalau dilakukan secara sendiri, misalnya di masa pandemi gitu ya,
Nah, ini dilakukan tanpa khutbah. Dilakukan tanpa khutbah. Misalnya andai kata nanti masjid-masjid ini tutup, ya, maka sholatnya di rumah. Kalau sendirian ya sudah tanpa khutbah. Tapi apabila sholat ini dilakukan secara berjamaah, ya, biar 2 orang atau 3 orang, itu harus ada khutbahnya. Ya, harus ada khutbahnya. Nah, sholat ini bisa dilakukan di masjid, sunnahnya, afdolnya, atau di lapangan terbuka. Nah, kecuali tadi, di masa pandemi, tadi ini kan kita masih masa pandemi, dilakukan di rumah. Nah, terus, kemudian bagaimana dengan niatnya? Untuk niatnya, usolli sunnatal idul fitri, aku sholat, niat sholat idul fitri, rok'ataini, 2 rakaat. Kalau dia sebagai imam, imaman. Kalau dia sebagai makmum, makmuman. Lillahi ta'ala. Kemudian rakaat pertama. Rakaat pertama ini ada 7 takbir. Selain takbiratul ihram. Jadi takbir wajib itu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu takbir wajib. Ada yang kedua, takbir ziyadah atau takbir zawaid, kata ulama itu. Takbir tambahan. Yaitu 7 kali takbir. Setelah takbiratul ihram. Bacaannya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. 7 kali takbir. Kemudian dilanjutkan dengan suratul Fatihah. Kemudian setelah itu surah pendek yang mana kita hafal. Nah, kemudian ruku, sholat. Bangun rakaat kedua lagi, Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul intiqal. Itu wajib diucapkan, Allahu Akbar. Ya, takbiratul intiqal, takbir yang bangun dari sujud rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua, takbir ziyadahnya, takbir tambahannya itu 5 kali takbir. Subhanallahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai 5 kali takbir, habis itu baru Al-Fatihah. Kemudian diakhiri dengan salam. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya makmum itu datang sudah Fatihah, ya, nggak ikut takbir tadi ini, maka mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak perlu diulang takbir itu karena hukumnya hanya sunnah, sebagai tambahan saja, ziyadah kan. Jadi ketika dia datang baru takbiratul ihram Allahu Akbar, imam sudah baca Fatihah, maka tidak perlu kita. Walaupun ada madhab yang lain, sebagian kecil ulama mengatakan tetap boleh diulang, tapi mayoritas jumhur ulama mengatakan tidak perlu karena itu hukumnya sunnah. Jadi begitu imam sudah baca Fatihah, tidak perlu kita lagi tambah. Kalau emang kita datangnya sudah telat karena ketinggalan dari takbir tadi itu. Nah, kemudian kita makmum mengikut saja, dan setelah itu jangan lupa ada khutbah. Ada khutbah Idul Fitri. Saya kira itu tata cara sholatnya. Jadi untuk 7 sama 5 takbir itu tidak termasuk sama takbiratul yang wajib itu? Iya, takbir wajib itu ada 2. Takbiratul ihram di rakaat pertama, takbiratul intiqal di rakaat yang kedua. Nah, kemudian takbir sunnah, takbir ziyadah itu adalah 7 kali takbir di rakaat pertama. Nanti dibaca atas kalimat takbir itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kemudian di rakaat yang kedua 5 kali. Nah, itu takbir ziyadah, takbir tambahan. Kalau makmum tidak dapat, maka tidak perlu menambah karena hukumnya sunnah. Misalnya dia datang sudah imam membaca suratul Fatihah. Baiklah, itu dia pembahasan mengenai tata cara sholat Idul Fitri. Insya Allah kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Para pemirsa Kompas TV, MTV dan Mujahidin FM, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap setia di Mutiara Hati spesial Ramadan. Pemirsa Kompas TV, M2TV dan pendengar setia Mujahidin FM, kita kembali lagi di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Hari ini kita membahas tentang salat Idul Fitri ya, bersama Ustaz Sardiawan Umar. Dan kita di segmen terakhir ini ada beberapa studi kasus Ustaz mengenai tentang salat Idul Fitri ini. Terutama ketika pandemi COVID-19 ini Ustaz, ya, biasanya ada yang salat Idul Fitri di rumah bersama keluarganya. Nah, itu bagaimana Ustaz tentang pelaksanaan ini Ustaz? Apakah sama kayak di masjid atau bagaimana Ustaz? Baik. Para pemirsa M2TV, Mujahidin dan radio dimanapun Anda berada, terkait dengan
pelaksanaan sholat Idul Fitri di masa pandemi seperti ini. Kalau seandainya masjid-masjid ada yang terbuka mengadakan pelaksanaan sholat Id, atau juga termasuk di lapangan diadakan sholat Id, maka kita ikut sholat Idnya di masjid atau di apa. Tapi manakala memang banyak masjid yang tutup, karena memang aturan pemerintah tidak boleh, ya, maka kita sholatnya di rumah. Nah, cuman ini, ketika sholat di rumah itu sendirian tadi yang kami sampaikan, saat dia sholat sendiri di rumah, maka dia tanpa khutbah, karena nggak ada yang mendengar. Khutbah ini mesti ada yang mendengar. Ya. Tapi kalau dia sholat berdua, bertiga, berempat, maka salah satu di antaranya harus ada yang naik khutbah. Ya, kan boleh melihat teks. Yang penting rukun khutbahnya ada syahadatnya, ada hamdalah memuji, kemudian ada syahadat, ada sholawat, ada wasiat, ada ayatnya dan doa. Yang penting itu, silakan pakai teks, gampang untuk keluarga. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya satu anggota keluarga ini katakanlah suaminya nggak boleh mudik nih, ya. Jadi yang dalam rumah ini hanya istri sama anak perempuannya. Perempuan semua. Apakah mesti pakai khutbah? Tidak ada khutbah. Karena khotib itu harus laki-laki. Tidak ada. Tetapi ya, ulama menyarankan setelah sholat Idul Fitri, manakala dilakukan oleh wanita-wanita semuanya secara berjamaah, maka setelah sholat Id, salah satu wanita itu berdiri untuk menyampaikan mau'izah hasanah, bukan khutbah. Kalau khutbah tadi harus ada rukunnya, kan? Ada juga sunnahnya. Kalau khutbah pertama, takbirnya 9 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebelum Alhamdulillah itu. Kalau khutbah kedua, takbirnya 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Nah, tapi kalau wanita, ya, maka tidak dianjurkan untuk khutbah, tapi dianjurkan untuk berdiri menyampaikan nasihat-nasihat. Berdirilah satu wanita, berniat untuk menyampaikan mau'izah hasanah. Ya, tentang keutamaan Idul Fitri, ya, tentang ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini, sampaikan. Ya, itu boleh dilakukan oleh seorang wanita dengan niat untuk menyampaikan mau'izah hasanah, bukan dalam konteks khutbah. Apalagi ada kasus yang lain? Ada yang saya pikirkan itu adalah ketika kita berposisi sebagai imam, Ustaz. Ketika kita berposisi sebagai imam, kan ada 7 kali takbir itu, Ustaz. Bagaimana kalau misalnya kita lupa hitungannya itu, Ustaz? Apakah kalau imam? Ya. Fungsi sebagai imam ini kacau buat imamnya ini. Enggak konsen benar, ada masalah kayaknya ini pemirsa. Ya, enggak konsen benar itu. Jadi dia harus hitung itu sunnah, ya. Jadi boleh ditegur oleh makmum, atau kalau seandainya pun ketinggalan, maka ini tidak membatalkan karena hukumnya hanya sunnah. Tidak membuat batal, tidak membuat artinya tetap sah sholat itu. Nah, begitu juga makmum. Kalau masbuk, ya kalau tadi kita jelaskan kalau masbuknya takbir, maka imam sudah baca Fatihah, tidak usah lagi takbir tambahan, langsung dengarkan baca Fatihah. Kalau dia masbuknya 1 rakaat, ya kan, mungkin batal wudu atau mungkin memang terlambat datangnya karena macet jalan, maka dia tambah seperti biasa 1 rakaat dengan takbir tambahan tadi. Lengkap dengan takbir ya, tetap dengan tambahan takbir yang 5 kali itu. Kalaupun seandainya tidak menggunakan, tetap sah. Tapi ada satu poin yang paling penting ini, yang sering ditinggalkan itu, kalau itu saya jarang ketemu kasus seperti itu. Kasus yang sering terjadi itu adalah jamaah ini hanya melaksanakan sholat Idul Fitri tanpa mendengarkan khutbah Idul Fitri. Nah, ini tolong para pemirsa, jangan Anda remehkan perkara sunnah ini. Ya, seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya pada tema-tema sebelumnya. Jangan pahami sunnah itu dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Khutbah Idul Fitri sunnah, sholat sunnah Idul Fitri sunnah, khutbahnya juga sunnah. Ya sudah, saya nggak ikut. Sunnah itu pahami sesuatu sumber yang berasal dari baginda Rasulullah SAW. Manakala kau ingin mengaku sebagai umatnya, kerjakan sunnah. Manakala ingin mengharapkan syafaatnya, kerjakan sunnah. Bagaimana mungkin kau akan bertemu dengan Rasulullah? Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah? Kalau seandainya perkara yang sunnah aja kita nggak kerja. Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga. Jangankan yang wajib, yang sunnah dikerjakan. Luar biasa. Ya, apalagi kita ini yang bukan Rasul, bukan Nabi. Amal ibadah kita bahasanya masih belang-belang kambing gitu kan, belum sempurna lah. Maka untuk menyempurnakan amal-amal kita ini mesti dengan perkara-perkara yang sunnah. Termasuklah saat Idul Fitri. Kalau ingin mendapatkan pahala yang sempurna, maka sholat Idul Fitri plus dengarkan khutbah. Tapi kalau sholatnya saja habis langsung pulang nggak ngikut khutbah, berarti tidak sempurna.
ya. Ya pahalanya separuh-separuh juga gitu. Nah, ini penting ya bagi kita karena Rasulullah sendiri yang menyampaikan, hatta wanita-wanita haid disuruh ikut. Ngapain? Ikut apa itu? Bukan ikut sholat kan? Kalau sholat jelas nggak boleh. Wanita haid, tapi ikut dengarkan khutbah. Ini aneh. Dia nggak haid, dia nggak datang bulan, dia nggak sakit perut, tapi dia pulang langsung. Jadi yang pulang justru laki-laki lagi gitu. Wanitanya justru dari rumah disuruh datang, Anda yang laki-laki malah pulang. Ya Allah, patut dipertanyakan. Berarti Anda ini termasuk orang yang tidak sempurna ibadah Ramadannya karena bermasalah di Idul Fitrinya. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendapatkan kesempurnaan walaupun kita ini bukan makhluk yang sempurna, tapi insya Allah berusaha agar lebih sempurna. Iya. Baiklah pemirsa Kompas TV, M2 TV dan pendengar Mujahidin FM, demikianlah pembahasan kita mengenai salat Idul Fitri ini. Syukran jazakumullah khair Ustaz atas pembahasannya atau penjelasannya. Kita akhiri ya dengan menutup membaca alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.